Halo kaum intelektual sekalian, Menhan Israel atau agen Mossad melakukan sayembara memburu kepala Mojtaba Khamenei. Wow, gila. Luar biasa. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kolonjotan berjamaah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ini tidak berpihak bagi pendukung Iran. Jadi pendukung Iran itu apa-apa yang dilakukan oleh Israel semuanya salah gitu ya. Gak ada yang baik gitu ya. Semuanya salah. Jadi baru-baru ini Menhan Israel mengumumkan perburuan Mojtaba Khamenei. Sebenarnya ya ini jarang dibongkar ya guys. Sebenarnya agen Mossad sudah tahu bahwa Mojtaba Khamenei itu sudah mutiar, sudah tewas, ya, sudah meninggoy. Tapi sebenarnya ini cuman alasan aja gitu ya. Ini sebenarnya cuman kamuflase agen Mossad sebenarnya. Ini intelijen tingkat tinggi guys. Sebenarnya target daripada Israel atau agen Mossad sekarang ini adalah Turki. Lah, kok Turki? Jadi sebenarnya perburuan ya Mojtaba Khamenei ini ya sengaja digaungkan, ya, target utama mereka itu adalah Turki. Jadi Mojtaba Khamenei ini sebenarnya modus dan target utama itu adalah Erdogan. Nah, ya, jadi pertanyaan, kenapa Erdogan yang ditarget? Apa alasannya? Apakah Erdogan akan bernasib sama seperti Ayatollah Ali Khamenei? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kok bisa ini berkorelasi? Jadi gini guys, agen Mossad itu salah satu agen yang paling elit di dunia. Ya, masuk 3 besar intelijen yang paling kuat di dunia. Bahkan yang melatih intelijen Konoha itu adalah agen Mossad. Walaupun ini tidak diberitakan. Walaupun ini dirahasiakan, hanya orang-orang yang rajin membaca yang memahami ini. Mohon maaf ya, saya bukan si paling rajin membaca ya, tapi kebetulan saya dapat informasi ini dari membaca. Jadi yang melatih intelijen Konoha itu adalah agen Mossad. Harusnya kita berterima kasih sama agen Mossad ya, bukan berterima kasih sama orang Arab ya gitu ya, bukan berterima kasih sama orang Iran gitu ya. Kita harus berterima kasih sama orang-orang Israel gitu ya. Bahkan Israel itu ya menjual senjata ke Konoha melalui Singapura, melalui pihak ketiga. Bahkan warga Konoha itu menjual sepatu ke Israel. Ya, di video sebelumnya saya udah bahas nih. Warga Konoha itu mengekspor sepatu diam-diam ke Israel. Jadi kita itu sebenarnya melakukan transaksi di bawah meja, nggak terang-terangan ya, malu-malu kucing gitu ya. Butuh tapi malu-malu gitu ya. Sama seperti intelijen Konoha itu malu-malu kucing gitu ya. Bahkan agen Mossad itu mengetahui kekuatan Konoha, kelemahan dan kelebihan Konoha. Jadi kalau ada warga Konoha kor-kor ingin membumi hanguskan Israel, mereka ketawa guys. Agen Mossad itu ketawa karena mereka mengetahui yang melatih intelijen kalian itu kan kita ya. Kita itu diketawain, itu menurut data. Bahkan guru gembul juga mengatakan seperti ini ya. Jadi ternyata agen Mossad itu sebenarnya target utamanya itu nuklir guys. Mereka sebenarnya cuma berkamuflase gitu ya, supaya kelihatan normal gitu ya. Yang ditarget mereka itu sebenarnya nuklir ya. Mojtaba Khamenei itu sebenarnya sudah fix meninggal. Makanya mereka tidak memburu lagi gitu ya. Sudah meninggal. Siapa yang bisa selamat dari hantaman bom buster ya radius 1 kilometer? Gak ada. Gak ada guys. Gak ada. Ya, makanya banyak yang tewas, warga sipil juga banyak yang tewas gitu. Jadi nggak mungkin ya, Mojtaba Khamenei itu kan posisinya dia di depan pintu ya. Ya, itu nggak mungkin selamat. Nggak mungkin lah. Banyak orang yang mengatakan bahwa dia sekarang, dari dulu saya sudah mengatakan Mojtaba Khamenei sudah meninggal. Yang dilantik itu kan kardus. Jadi Iran itu dipimpin oleh seorang kardus.
Jadi tujuan Iran itu untuk mengecoh dunia gitu ya, mengecoh Amerika dan Israel supaya mereka capek gitu ya nyari-nyari Mustabah Khamenei. Saya dari awal sudah mengatakan seperti cek di video saya sebelumnya. Ya, dari mana saya tahu ya dari informasi jurnal ilmiah gitu ya, ada penelitian-penelitian gitu ya. Saya menganalisis semuanya. Oh, ini permainan daripada Iran. Supaya apa? Supaya agen Mossad terkecoh, Amerika terkecoh gitu ya. Mereka capek. Itu strategi daripada Iran. Saya sudah baca gitu ya. Bahkan Hamas juga melakukan seperti ini kok ya. Hamas itu kan tidak mengumumkan siapa pemimpinnya kan. Karena takutnya ditarget gitu ya. Jadi Mostabah juga seperti dimanfaatkan. Ya, mereka tidak memberitahu siapa pemimpin Iran sekarang ini. Ya, bukan presiden Iran sekarang ini. Ada satu pemimpinnya tapi nggak dikasih tahu. Tapi orang yang berada di tubuh IRGC ya, Mustabah Khamenei itu sebenarnya cuman alibi doang ya, cuman kamu belasi doang ya. Jadi target sebenarnya daripada agen Mossad atau pemerintah Israel sekarang ini adalah nuklir ya. Mereka berkali-kali mensabotase gitu ya, kemudian membunuh ilmuwan daripada Iran gitu ya. Ketika mereka memperkaya uranium, ya bahkan sampai disabotase, dibunuh gitu ya. Karena itu sangat berbahaya. Logikanya gini, kenapa Iran punya nuklir? Sementara dari dulu mereka sudah ngata-ngatain Israel gitu, ngata-ngatain Amerika. Ya tujuannya untuk melawan Amerika dan Israel dong, iya kan? Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, oh Iran itu memperkaya uranium itu cuma 20%, 30%. Itu kan ada datanya, data dari lembaga atom ya. Lembaga atom mengatakan sampai 60%. Buat apa 60%? Nah, jadi yang ditarget oleh agen Mossad itu adalah nuklir. Itu yang pertama ya. Kemudian yang selanjutnya ditarget oleh agen Mossad itu adalah Erdogan. Lah, kenapa Erdogan? Karena mulut daripada Erdogan ini harus dilakban gitu. Ya, dia tuh suka nyerocos gitu ya. Suka ngata-ngatain Israel, menghanguskan Israel. Kemudian ngata-ngatain Amerika gitu. Padahal mereka gabung sama NATO. Kan ngaco gitu. Ibaratnya gini ya. Turki itu satu grup WA dengan Amerika, tapi ngata-ngatain Amerika. Kan lucu. Jadi sebenarnya tujuan daripada Israel itu ya Erdogan. Apakah Erdogan itu akan diperlakukan seperti Ayatollah Ali Khamenei? Who know? Ya, Erdogan ini dianggap berbahaya karena apa? Karena Erdogan ini selama dia menjabat, dia bikin Turki itu semakin mabuk agama. Erdogan ini kan pro terhadap agama ya. Kenapa? Karena yang mendukung dia itu kebanyakan orang-orang yang beragama gitu. Ya, sehingga dia kembali gitu ya, membangkitkan Turki zaman dulu ya. Turki zaman dulu kan mau agama. Ya, kenapa Turki kalah dengan Inggris? Dulu Turki kan ya Ottoman ya, Turki Utsmani itu kan kalah ya, berperang melawan Inggris dan sekutu. Kenapa mereka kalah? Ya karena mereka kalah dalam teknologi. Kenapa mereka kalah dalam teknologi? Ini penjelasan yang sangat logis. Ya karena mereka itu sibuk dengan urusan-urusan akhirat gitu ya. Boleh-boleh aja sibuk dengan urusan akhirat, tapi jangan sampai meninggalkan yang namanya urusan dunia gitu seperti teknologi dan lain sebagainya. Jadi yang menghancurkan Turki itu adalah ya urusan-urusan keagamaan gitu ya. Bahkan sampai sekarang Turki itu ya kalau saya perhatikan itu nggak bisa berkembang ya. Ya di zaman Kemal Atatürk lumayan lah gitu ya. Banyak peneliti dari sana, banyak ilmuwan. Ada juga yang menangkan Piala Nobel. Tapi semenjak dipegang oleh Erdogan, Turki itu kembali masa ke zaman kegelapan gitu. Ya, Turki sudah mulai negara sekuler, sekarang sudah nggak sekuler lagi ya Turki. Ulah dari siapa? Ulah daripada Erdogan. Sehingga apa? Sehingga Israel itu kesel sama Erdogan. Bahkan banyak masyarakatnya yang tidak suka dengan Erdogan. Kenapa? Apa alasannya? Ya karena Erdogan ini sedikit-sedikit mengutuk dia. Ketika Israel melakukan serangan ke Gaza, ya dia mengutuk. Israel melihat gitu ya.
Cuman saat itu Israel nggak langsung melakukan serangan terhadap Erdogan karena mereka fokus gitu ya, fokus pada satu titik gitu. Ya, orang-orang Israel itu kalau perang itu fokus ya. Mereka nggak serangannya itu nggak terpencar gitu, fokus pada satu titik untuk apa? Untuk memenangkan perang. Nah, sekarang sudah mulai agak longgar gitu ya. Israel sudah membombardir Hamas, sudah membombardir Iran, membombardir Hizbullah. Sekarang target yang selanjutnya Turki. Ya, makanya Turki sekarang dibully karena Turki itu gabung dengan NATO tapi nggak jelas posisinya gitu. Ya, Turki itu seperti nyari masalah gitu ya. Ya mungkin karena di Turki sekarang ini banyak pemuka agama yang radikal. Nah itu penyakit daripada negara yang menggabung-gabungkan agama dengan negara. Nggak bisa berkembang, nggak bisa maju. Ya nggak semuanya pemuka agama jahat ya, nggak semuanya. Tapi ya rata-rata radikal gitu ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya ya membinasakan Israel. Ya itu terus yang diulang-ulang ya. Itu yang bikin susah maju. Fokus yang membinasakan negara lain gitu. Yang ada apa? Yang ada Turki yang dibinasakan. Jadi Turki ini sudah ditarget Israel ya. Sebelum Israel menyerang Iran, mereka sudah mempersiapkan dana, guys. Nah, ini berdasarkan analisis yang sangat tajam sekali. Ya, sebelum Israel membombardir Iran itu, mereka sudah mempersiapkan opsi kalau Turki menyerang Israel. Terbukti kan? Terbukti Turki sudah pernah mengatakan terang-terangan sama Donald Trump, Turki akan membantu Iran. Tapi apakah Turki berdaya? Enggak. Cuman kekuatan militer daripada Turki itu masih diperhitungkan ya. Ya masih diperhitungkan lah di NATO. Nomor 3 atau nomor 4 tuh kalau nggak salah ya. Kekuatan militer daripada Turki. Ya, cuman saya nggak tahu ya, Erdogan ini makin hari makin mabuk agama gitu. Ya begitulah kalau pesepak bola dijadikan presiden. Ngaco gitu ya. Sedikit-sedikit mengutak, sedikit-sedikit mengutuk gitu. Apakah Israel akan melakukan serangan terhadap Turki? Nah, ini sangat seru ya kalau Israel melakukan atau membombardir Turki. Ini akan sangat-sangat luar biasa sekali ya. Kayaknya perang ini akan terus berlanjut guys, akan lama gitu. Karena Israel kan nggak peduli dengan hukuman internasional, nggak peduli dengan PBB, nggak peduli ya. Bahkan markas PBB juga dibombardir sama Israel. Karena PBB itu diduga ya dirasuki oleh Hizbullah gitu ya, dibombardir gitu ya, dihancurkan gitu. Jadi nggak ada yang bisa stop Israel. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apakah saya buzzer Israel? Enggak. Ya karena Israel itu bangsa petarung. Artinya gini, ya kalau lu nggak mancing-mancing emosi orang-orang Israel, ya negara Israel nggak nyari gara-gara, ngapain gitu. Kan nggak mungkin Israel melakukan serangan kalau nggak ada gara-gara. Ya kan? Itu yang jadi permasalahan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya,
karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, ya sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya Kaum Intelektual, salam profesional.